Baiklah, sini saya akan memaparkan refleksi 12 topik pilihan satu semester. Eh, Sebenarnya masuk pada pembelajaran semester ini. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep kunci dalam mata kuliah ini. Yang kedua, mengembangkan keterampilan analisis dan pemecatan salah yang relevan. Ketiga, memperluas pengetahuan tentang perkembangan terbaru dalam bidang ini. Keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan presentasi dalam konteks akademik. 5. Mendorong kreativitas dan inovasi dalam pendekatan terhadap topik perkuliahan. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan kritis dalam mengevaluasi sumber daya dan informasi. Sebenarnya, konten perkuliahan pada semester ini ada 12 topik. Langsung saja masuk pada topik pertama, yaitu pola pengasuhan era digital. Pola pengasuhan era digital mempengaruhi kehidupan anak-anak. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan telah tergantikan oleh guru di sekolah. Kemajuan teknologi dan informasi mempengaruhi anak-anak sebagai generasi digital. Pola asuh yang efektif di era digital harus melindungi anak dari ancaman digital dan menggunakan media dengan bijak. Orang tua dapat menerapkan pola asuh yang arif, positif, efektif, konstruktif, dan transformatif. Ada beberapa tipe pola asuh, seperti otoriter, permisif, uninvolved, dan autoritatif. Orang tua otoritatif adalah yang paling efektif dengan aturan dan disiplin yang disertai dengan kasih sayang. Penting pada materi ini yaitu yang pertama, manusia membutuhkan pendidikan dan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, peran orang tua dalam pendidikan digantikan oleh guru di sekolah. Yang ketiga, kemajuan teknologi digital mempengaruhi kehidupan anak-anak dan peran orang tua dalam memberikan bimbingan tentang penggunaan teknologi. Generasi digital tidak secara otomatis mahir dalam penggunaan teknologi, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat pendidikan ibu dan tingkat ekonomi keluarga. Kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan negatif tergantung pada sikap kritis dan seleksi manusia. Selanjutnya, pola asuh orang tua dibagi menjadi tiga, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Lalu orang tua perlu mengembangkan pola asuh yang efektif di era digital untuk melindungi anak dari pengaruh negatif dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Karakteristik anak generasi digital termasuk memiliki ambisi besar, tergantung pada teknologi, dan membutuhkan apresiasi dan motivasi dari orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam mengasuh dan melindungi anak sesuai dengan hukum. Pola asuh otoritatif merupakan kombinasi antara aturan dan komunikasi yang efektif. Setiap orang tua dapat mengkombinasikan tipe-tipe pola asuh dalam mendidik anak. Yang materi yang berupa pendidikan era digital, poin pentingnya adalah definisi era digital. Digital berasal dari bahasa Yunani, mengacu pada penggunaan angka, terutama bilangan angka biner. Komunikasi digital menggunakan kode biner 1 dan 0 untuk pertukaran informasi. Teknologi digital adalah sistem penghitung yang cepat dan dapat dimanipulasi. Kedua, pendidikan di era digital. Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Globalisasi pendidikan terjadi dengan terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi pendidikan dan sumber daya manusia. Dampak perkembangan teknologi. Dan positif, memudahkan akses informasi, interaksi global, penciptaan lapangan kerja, dan penyelesaian tugas. Dampak negatif, mereduksi nilai budaya, kejahatan online, pemerusakan akhlak, dan ketergantungan pada teknologi. 4. Sisi lain generasi era digital, yaitu terjadinya perilaku kekerasan, baik fisik maupun verbal, pada remaja. Perilaku kekerasan di sekolah mengganggu lingkungan belajar dan pertumbuhan kepribadian peserta didik. Guru memiliki peran penting dalam mengembangkan kultur pendidikan yang menunjukkan karakter peserta didik. Selanjutnya, topik keempat, fenomena digitalisasi dan pendidikan. Yaitu yang pertama, aksesibilitas yang lebih baik. Yang kedua, pembelajaran online yang efektif. Ketiga, adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Keempat, fleksibilitas dalam belajar. Kelima, kemudahan dalam produksi. 6, program belajar yang terpersonalisasi. 7, meningkatkan inovasi. Kedelapan, peningkatan daya saing global.
Selanjutnya topik kelima, yaitu perbedaan intelijensi, dan pikir peserta didik di era digital. Berikut adalah poin-poin penting materi ini. Yang pertama, intelijensi adalah kemampuan untuk mengarahkan pikiran, mengubah arah tindakan, mengkritik diri sendiri, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan menghasilkan pikiran produktif dan original. Dua, kecerdasan individu berkembang melalui interaksi antara aspek perkembangan yang berbeda dan melalui belajar dan peningkatan potensi kecerdasan dasar. Tiga, intelijensi digunakan dalam bidang pendidikan untuk menilai prestasi belajar, penyesuaian dalam sekolah dan jurusan, serta dalam tes masuk atau seleksi kerja. Empat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang, seperti pembawaan, kematangan, organ tubuh, pembentukan, minat dan pembawaan yang khas, serta kebebasan dalam memilih metode dan masalah. Yang kelima, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar ini mempengaruhi tata cara siswa menyerap dan mengolah informasi. Nah, teknologi dan era revolusi industri 4.0 memiliki dampak signifikan pada pendidikan. Yang ketujuh, pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang bersifat student center, di mana siswa didorong untuk mandiri, cari, analisis, dan memecahkan masalah. 8. Penggunaan metode dan media yang dalam pembelajaran inovatif sangat penting untuk merangsang peserta didik. 9. Pendidik dan pemerintah perlu menjadi lebih profesional dalam memajukan pendidikan dan mengembangkan konsep pembelajaran yang menggunakan daya pikir dan kreativitas siswa. 10. Pembelajaran yang menekankan keterampilan berpikir kritis memiliki manfaat dalam belajar yang lebih ekonomis, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan mengembangkan kreativitas siswa. Selanjutnya, topik keenam yaitu dampak psikologis era digital terhadap perilaku mahasiswa. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari materi ini. Pertama, era digital memungkinkan mahasiswa menjadi partisipan aktif dalam media. Kedua, perubahan sikap terjadi pada remaja di era digital 4.0, termasuk perubahan nilai-nilai dan perkembangan psikologi afektif. Tiga, mahasiswa cenderung menghabiskan waktu dengan media sosial daripada interaksi di lingkungan sekitar. Empat, penggunaan gadget dan media sosial dapat mengubah perilaku kesehatan mental mahasiswa. Enam, minat mahasiswa untuk bergabung dengan organisasi akibat perubahan perilaku dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 6. Dampak negatif psikologis era digital terhadap perilaku mahasiswa meliputi nomofobia, gaming disorder, antisosial, megalomania, anoreksia, dan bulimia nervosa, serta depresi. 7. Era digital juga memiliki dampak positif seperti perubahan pola pikir, kekuatan daya imajinasi, dan kreativitas, serta meningkatkan empati melalui platform media sosial. Demikian, era digital mempengaruhi perilaku dan kesehatan siswa dengan berbagai dampak positif dan negatif. Yang ke-7 yaitu dampak psikologi masyarakat. Poin pentingnya yaitu pertama, kesehatan mental meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Dua, kesehatan mental berfokus pada peningkatan kompetensi individu dan komunitas. Tiga, kondisi kesehatan mental meningkat di seluruh dunia dengan peningkatan kondisi kesehatan mental dan narkoba. Empat, bunuh diri menjadi penyebab kematian kedua di antara anak usia 15 sampai 29 tahun. Kelima, prevalensi nasional depresi mencapai 6,1%, namun hanya 9% yang menerima perawatan profesional. 6. Teori klasik tentang patofisiologi depresi adalah menurunnya neurotransmisi dan atrofi sel saraf di hipokampus. 7. Gangguan kecemasan adalah sindrom kejiwaan yang umum, dengan hampir 1 dari 5 orang dewasa melaporkan riwayat salah satu gangguan kecemasan. Selanjutnya topik 8 yaitu manajemen pengelolaan kelas. Poin pentingnya yaitu pertama, pengelolaan kelas menciptakan dan mengembangkan potensi anak dalam belajar. Dua, pengelolaan kelas memastikan proses belajar mengajar yang efektif. Tiga, pengelolaan kelas menciptakan kondisi belajar yang optimal.
4. Pengelolaan kelas menghilangkan hambatan yang mengganggu suasana pembelajaran. 5. Pengelolaan kelas menyediakan fasilitas dan peralatan belajar yang mendukung. Desain lingkungan kelas yang positif. Itu lingkungan fisik kelas mempengaruhi hasil pembelajaran. 2. Pencahayaan, kebisingan, rangsangan visual, suhu, dan kualitas udara penting dalam menciptakan lingkungan fisik yang kondusif. Prinsip dasar dalam menyusun kelas mengurangi hambatan, memastikan keterlihatan siswa, memudahkan akses materi pembelajaran, dan memastikan observasi siswa. Lingkungan fisik yang kondusif menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, pendekatan kekuasaan memiliki peran sentral dalam mengarahkan proses pembelajaran. Pendekatan ancaman menggunakan ancaman dan hukuman sebagai alat pengendalian perilaku siswa. Pendekatan kebebasan memberikan kebebasan siswa mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Pendekatan resep menggunakan panduan yang jelas dan langkah-langkah terperinci dalam pengajaran. Pendekatan pengajaran fokus pada pengajaran langsung oleh guru. Pada siswa yang berperilaku bermasalah, siswa bermasalah memerlukan dukungan dan motivasi dari guru. Pendekatan personal dapat digunakan untuk mengatasi siswa bermasalah. Guru perlu memiliki kesabaran dan melakukan komunikasi intens dalam membimbing siswa. Pendekatan personal membantu siswa dalam menghadapi permasalahan. Selanjutnya, topik 9 yaitu peran motivasi dan konsep diri dalam pembelajaran. Pentingnya motivasi, yang pertama, motivasi mempengaruhi individu dalam belajar. 2. Motivasi melibatkan siswa dan guru untuk mendorong belajar. 3. Motivasi memberikan semangat dan arah belajar jelas. Jenis-jenis motivasi, yang pertama, motivasi intrinsik atau internal, didorong oleh kepuasan dan pencapaian pribadi. Kedua, motivasi ekstrinsik atau eksternal, didorong oleh dia atau konsekuensi negatif. Motivasi pada hasil pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa yang bermotivasi tinggi akan memperoleh hasil belajar yang tinggi. Dua, semakin tinggi motivasi, semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh. Selanjutnya, topik 9, yaitu peran motivasi dan diri dalam pembelajaran. Konsep diri, yaitu yang pertama, konsep diri merupakan cara pandang individu terhadap dirinya sendiri. Kedua, konsep diri mencakup citra diri dan pemahaman tentang kemampuan dan kelemahan individu. Jadi jenis konsep diri. Konsep diri positif berupa penerimaan diri dengan bukan kebanggaan yang berlebihan. Dua, konsep diri negatif mencerminkan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dampak konsep diri dalam pembelajaran. Pertama, konsep diri yang baik dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Konsep diri memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik kepada siswa. Selanjutnya, 10, yaitu kesulitan belajar. Pentingnya kesulitan belajar, yang pertama, gangguan fisik dan psikis. Kedua, dampak lingkungan. Ketiga, jenis-jenis kesulitan belajar, yaitu terdapat berbagai jenis kesulitan belajar, termasuk kesulitan dalam berhitung, membaca, menulis, berbahasa, dan ketidakterampilan. Keempat, gangguan belajar, yaitu kesulitan belajar dapat dianggap sebagai gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan dari seseorang. 5. Gejala kesulitan belajar, yaitu uh, mengucap kesulitan dalam mengucapkan irama kata-kata, mengurut huruf-huruf, mengeja kata, dan memahami apa yang dibaca. Selanjutnya, peran guru. Guru memainkan peran penting dalam mengatasi kesulitan belajar dengan memberikan perlakuan belajar yang tepat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, serta memberikan upaya tambahan kepada siswa. 7. Deteksi dan pengenalan. Guru dapat mendeteksi kesulitan belajar melalui seringnya siswa membuat kesalahan dalam tugas dan tes, serta melalui jawaban-jawaban yang salah. 8. Manifestasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar termanifestasi dalam kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau dalam bidik studi matematika. 9. Faktor intrinsik dan disfungsi sistem saraf. Kesulitan belajar dapat disebabkan oleh faktor intrinsik individu serta disfungsi sistem saraf pusat. Selanjutnya, topik 11,
Baik, selanjutnya topik 11, yaitu tentang mengidentifikasi berbagai peserta berkebutuhan khusus, juga berbakat serta pelayanan dalam pendidikan. Poin pentingnya yaitu, yang pertama, anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki keunikan yang membedakan dari anak normal. Dua, ABK dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Anak yang kesulitan belajar, anak yang kecacatan fisik, sosial, emosi, dan mental, serta anak yang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan formal. Tiga, ABK dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek kecerdasan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa, dan aspek tingkah laku, autis, dan hiperaktif. 4. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus meliputi virus saat dalam kandungan, keracunan darah, faktor resus, serta penyakit dan kondisi tertentu. 5. Terdapat berbagai model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus seperti segregasi, sekolah dasar luar biasa, SDLB, sekolah khusus, sekolah terpadu, model guru kunjung, dan pendidikan inklusi. 6. Peran guru. Peran guru memainkan peran penting dalam mengatasi kesulitan belajar dengan memberikan pengakuan. 6. Tenaga kependidikan yang terlibat dalam pelayanan anak berkebutuhan khusus meliputi guru, tenaga administrasi, dan tenaga ahli. 7. Anak berbakat memiliki kemampuan unggul dapat memberikan prestasi di bidang intelektual, kreatif, artistik, kepemimpinan, atau akademik. 8. Ciri-ciri anak bakat meliputi kemampuan umum, kreativitas di atas rata-rata, dan pengikatan diri terhadap tugas yang tinggi. 9. Anak berbakat dapat menghadapi masalah seperti labeling, penilaian dengan angka, underachievement, dan konsep diri. 10. Upaya penanganan anak berbakat dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. 11. Layanan pendidikan anak berbakat dapat menggunakan model cluster grouping, interaksi, dan sepacakan, atau tracking system. Kemudian topik akhir yaitu topik 12, kajian gender dalam kelas. Dan pentingnya yaitu stereotip gender. Kurikulum yang mencakup kesetaraan gender dapat menghapus stereotipe gender yang merugikan dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka tanpa dibatasi oleh stereotip gender. 2. Pemberdayaan individu. Kurikulum yang mengedepankan kesetaraan gender memberikan pemberdayaan kepada individu terlepas dari jenis kelamin mereka, dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. 3. Penciptaan lingkungan belajar yang inklusif. Kurikulum yang memasukkan kesetaraan gender menciptakan lingkungan belajar inklusif bagi semua siswa, mengurangi segregasi gender dalam kelas, dan mempromosikan kolaborasi, komunikasi, dan pemahaman lintas gender. 4. Membangun kesadaran dan pemahaman tentang isu gender. Kurikulum yang mencakup kesetaraan gender membantu membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu gender dalam masyarakat. Mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang sadar akan isu-isu gender dan mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dampak pada pendidikan dan masyarakat. Pengaruh kesetaraan gender dalam kurikulum tidak hanya berdampak pada pendidikan, tetapi juga masyarakat secara luas. Melalui pendidikan yang mencakup kesetaraan gender, kita akan membentuk pola pikir dan sikap yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender yang pada akhirnya berkontribusi pada perubahan sosial yang besar. Integrasi kurikulum kesetaraan gender. Pengembangan model integrasi kurikulum kesetaraan gender adalah bagian dari pengembangan kurikulum inovatif yang perlu dipahami oleh peserta didik melalui kurikulum mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Kesimpulan dari materi refleksi 12 topik perkuliahan dalam satu semester ini. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh. Selama satu semester saya telah memperoleh pengetahuan baru dalam berbagai topik, materi-materi yang diajarkan meliputi berbagai bidang studi dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang subjek-subjek tersebut. Kedua, keterampilan yang dikembangkan. Selain pengetahuan, saya juga berhasil mengembangkan keterampilan baru, misalnya kemampuan analisis, kritis, dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam beberapa mata kuliah tertentu. 3. Tantangan yang dihadapi.
Perkuliahan tidak selalu mudah. Saya menghadapi berbagai tantangan seperti tuntutan tugas berat, jadwal yang padat, atau materi yang kompleks. Namun, melalui ketekunan dan dedikasi, saya berhasil mengatasinya. Keempat, kerjasama dan kolaborasi. Bekerja dalam kelompok atau tim adalah hal yang umum dalam perkuliahan. Saya belajar bagaimana berkolaborasi dengan teman sekelas, membagi tugas, dan mencapai tujuan bersama. Ini meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi saya. Kelima, pengaturan waktu yang efektif. Dalam menghadapi tugas-tugas perkuliahan, penting untuk mengatur waktu dengan baik. Saya belajar merencanakan jadwal studi, mengelola waktu dengan efisien, dan menghindari penundaan. Setelah yang keenam, mandirian. Perkuliahan juga mendorong kemandirian. Saya belajar mengatur diri sendiri, mengambil inisiatif dalam belajar, dan mengelola tugas-tugas secara mandiri. 7. Penghargaan terhadap proses belajar. Saya menyadari bahwa proses belajar adalah bagian penting dari perkuliahan. Selain mencapai hasil akhir yang baik, saya juga belajar menghargai proses belajar itu sendiri, termasuk perjuangan, pencarian informasi, dan pemahaman yang lebih dalam. Kedelapan, keterbukaan terhadap sudut pandang baru. Melalui perkuliahan, saya terbuka terhadap berbagai sudut pandang dan pendekatan dalam memahami dunia. Mata kuliah yang berbeda memberikan wawasan yang beragam dan membantu saya mengembangkan pikiran yang kritis dan terbuka. 9. Peningkatan kemampuan berbicara di depan umum. Presentasi atau diskusi dalam perkuliahan telah membantu meningkatkan kemampuan saya berbicara di depan umum. Saya belajar menyampaikan gagasan dengan jelas, berargumen secara persuasif, dan mengelola ketegangan saat berbicara di hadapan orang banyak. 10. Pentingnya pemeliharaan keseimbangan. Mencari pilihan yang intensif membutuhkan pemeliharaan keseimbangan antara akademik, kesehatan, dan kehidupan sosial. Saya belajar pentingnya menjaga keseimbangan ini agar dapat menghadapi tugas-tugas perkuliahan dengan baik. 12. Rasa syukur 11. Pengalaman belajar seumur hidup. Perkuliahan adalah bagian dari perjalanan belajar seumur hidup. Saya menyadari bahwa setiap topik perkuliahan memberikan dasar pengetahuan yang berharga untuk pengembangan diri saya di masa depan. 12. Rasa syukur dan apresiasi. Terakhir, saya merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk mengeksplorasi topik perkuliahan. Ya, saya mengapresiasi upaya dosen dan teman-teman sekelas dalam menciptakan lingkungan belajar inspiratif dan memberikan pengalaman berharga selama satu semester ini. Baiklah, itu tadi refleksi 12 topik ada satu semester.